perjalanan hidup seorang anak manusia. Kali ini aku mau cerita tentang bagaimana kita memilih circle pergaulan kita di dalam kehidupan kita, karena sangat menentukan sekali circle yang ada di kehidupan kita. Apalagi untuk anak-anak ya, itu akan membentuk karakter mereka. Kalau buat orang dewasa ya nggak perlu rumit ya. Kalau memang dalam circle kita itu ada orang-orang yang toksik gitu ya, sudah tinggalkan circle yang seperti itu, yang tidak mensupport kamu, yang membuat kamu breakdown. Ya, mendingan kamu sendirian daripada kamu harus kumpul dengan orang-orang toksik. Karena orang-orang toksik itu orang-orang juga yang tidak menyadari bahwa dirinya tuh toksik. Orang itu virus gitu, kalau aku bilang sih, bukan toksik lagi, virus gitu. Karena kehadirannya itu tidak mendatangkan kebaikan buat lingkunganmu, justru membuat kamu pusing, sutris semangat. Daripada kayak begitu, mendingan kamu mundur 1-2 langkah dari circlemu itu dan coba kamu rewind lagi. Apa value-nya buat kamu ada di dalam circle yang seperti itu? Dan apa baiknya dan buruknya bila kamu mundur dari circle yang seperti itu? Keputusanmu lah untuk memilih berada di circle yang positif atau negatif. Kadang-kadang orang yang dekat dengan kamu, justru orang itulah yang mengkhianati kamu. Yang kelihatannya baik sama kamu, justru orang itulah yang justru menjatuhkan kamu di luaran sana. Biasanya orang yang toksik seperti begitu ya, dia butuh pengakuan. Dia hanya butuh pengakuan, dan ketika orang kayak begitu ya, dia di samping butuh pengakuan, dia tuh mau orang tahu bahwa dia yang paling tahu, dia yang paling mengenal kamu dan paling tahu tentang kamu. Semua kebaikan dan keburukanmu dia yang paling tahu. Maunya dia seperti begitu. Nah, kita sekarang bahas orang yang toksik seperti begitu. Apakah baik kalau kita ada di posisi yang toksik seperti itu? Menjadi toksik buat kehidupan orang lain. Apalagi kamu ngakunya kamu anak Tuhan, kamu pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus kok seperti itu ya kelakuannya? Kalau pengikut Yesus harusnya mencerminkan pribadi Kristus. Jangan justru kamu mempermalukan Tuhan dengan cara hidupmu yang seperti itu. Orang yang toksik itu ya, itu kemanapun selalu jadi virus. Dan kalau orang sudah menyadari kalau orang ini toksik ya, biasanya orang ngindarin dia. Tapi dia tuh pasti untuk mencari lingkungan baru,
dia pura-pura ramah, sok akrab, sok baik sama kamu. Hati-hati aja dengan orang-orang yang seperti itu. Itu triknya mereka. Karena mereka butuh pengakuan tadi, butuh pengakuan. Jadi dia kalau di circle yang dengan kamu, kalian sudah tahu kalau dia itu toksik dan akhirnya menjauh dari dia akan cari circle baru. Karena orang ini kan, orang-orang jenis begini kan butuh pengakuan. Butuh pengakuan dia. Seakan-akan dia yang paling kenal kamu, yang paling puas. Ya itulah, mungkin kalau Bapak Ibu menyimak juga berita-berita yang akhir-akhir ini tentang seorang artis yang saat ini sedang bermasalah dengan anaknya. Setelah iPhone sama laptopnya disita ibunya dan memanggil orang IT untuk membuka, terbongkarlah sudah kebusukan dari orang yang justru terdekat. Justru orang dekat. Dulunya orang ini orang yang dekat. Dia yang memprovokasi anak kecil ini untuk membenci ibunya. Gila ya. Janganlah kamu lakukan hal yang seperti begitu. Ya ada orang-orang tertentu yang suka seperti itu sih. Menghubungi kalau sudah ada masalah dengan temennya, dengan seseorang, dia mencari pembenaran dengan menghubungi orang-orang terdekat itu supaya ikut membenci gitu. Ya ada orang-orang yang seorang toksik itu ya seperti itu. Dan itu berarti orang-orang yang begini itu harus memang dijauhi. Kenapa? Orang yang memang EQ-nya rendah. EQ-nya rendah. Yang paling apes sudah EQ rendah, IQ rendah. Tapi ada orang-orang seperti itu yang ada di lingkunganmu kan. Jadi hati-hatilah untuk memilih teman dalam pergaulanmu. Karena jangan sampai kamu dapat musuh dalam selimut. Musuh-musuh dalam selimut itu kan artinya orang yang terdekat ya. Orang yang dekat sekali. Justru yang menikung kamu, yang menikam kamu itu orang yang terdekat. Ampun deh. Jangan jadi orang yang toksik ya Bapak Ibu Saudara. Positif. Selalu dimana kita berada, kita mencerminkan pribadi Kristus ya Bapak Ibu Saudara. Selalu berbuat baik, karena untuk menjadi orang baik butuh pelatihan diri. Kalau menjadi orang jahat, sekejap mata bisa menjadi orang jahat, tapi life is choice. Hidup adalah pilihan. Kita memilih untuk menjadi orang baik, terus menjadi orang baik, menebarkan hal-hal positif, atau kita menjadi orang yang toksik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.